Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Sumpah Pengen Taubat. Alhamdulillah. Syukran wa na'am. Syukran. Nah, sekarang karena temanya udah mau dekat-dekat lebaran, amplop gambarnya. Amplop? Hah, Kok bisa amplop? karena temanya kita kali ini yaitu THR dan zakat. Iya. Nah, THR Dan dan zakat. zakat. Sudah dapat THR belum? setiap buka selalu dapat. Setiap buka puasa. Dapat THR. Apa tuh? Teh sama air. Teh si baru. THR. Teh sama air. THR. Iya, iya. THR. Itu. THR. Iya. Ya, lumayan. Lumayan, si baru. Lumayan. Si Ya, baru. Subaru apaan? Si baru. Si baru apaan? Padahal itu kan ini lama. Oh, Nah, Ustaz, berbicara tentang THR, Ustaz sendiri udah dapet THR kah? ya dulu waktu kecil. Oh, Sekarang mah ditagih sama anak-anak kecil. aku balik ya? Justru Ada ya? yang sepupu-sepupu yang kecil gitu. Itu dapetnya sesudah bulan puasa atau sebelum bulan puasa? Ya tergantung. Kalau saya Atau- bagiinnya atau dikasihnya rata-rata karena orang yang pinter agama ngebagiinnya pas puasa. Oh, pas puasa. Karena- Mendekati lebaran atau Ya belum? mendekati lebaran ataupun sebelum lebaran gitu. Yang jelas masih dalam bulan puasa. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah di dalam bulan Ramadan itu jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan di luar Ramadan. Berapa kali lipat, Ustaz? Kalau bisa Banyak, dibilang? 70 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan 7.000 kali lipat. Oke. Kelipatan 7 gitulah. Heeh. Mm-mm. Setiap itu diangkain dengan kelipatan 7 itu ya? Nah, kata baginda Nabi dalam sebuah hadis doif, walaupun hadisnya doif, tapi boleh kita amalkan sebagai keutamaan beramal. Ibadah sunnah di luar Ramadan, di dalam bulan Ramadan hitungannya seperti wajib pahalanya. Iya. Dan ibadah wajib di luar Ramadan itu di dalam bulan Ramadan kalau kita melaksanakan ibadah wajib itu adalah berpuluh-puluh kali lipat. Iya, bahkan beratus sampai beribu-ribu kali lipat. Karena masalah pahala itu kan masalah Allah, hanya Allah yang tahu gitu. Iya, benar. Ini mau dekat Lebaran. Ini udah mau deket lebaran. Oh, Tapi berarti kita udah sering ketemu ya? udah sering ketemu, Iya, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. banyak sharing kayak gini dan saya banyak dapat masukan. Ya. Lu Ustaz, bisa ceramah juga berarti ya? wah, udah di backup sama Ustaz kayaknya. Sayang backup. Ya udah. Nih misalnya ada calling nih, ada yang ngebel nih buat ngisi buat khotbah segala macam. Iya. Udah Ustaz Sam kayaknya siap ngedampingin. Soalnya khawatir mereka itu pada nggak atas apa yang saya sampaikan, maka yang menyempurnakan Ustaz Sam. Gue saya menyempurnakan ya. Iya. Masya Allah. Pokoknya 5 lah Ya, apa tuh 5? sempurna. Kan pas sehat 5 sempurna. 5-nya ada di Ustaz Sam. Jadi 5 itu adalah sempurna. Heeh. Oh, Masya Allah. Ya ini kalimah Arabi ya, ini awal. Ya ini kalimah Arabi. Yang di Ya. Kan udah sering ketemu katanya udah mau ceramah kan. Ya ini kalimah Arabiyah mubasyar ya ini. kayak Iya. Apa artinya? bagaimana kabarmu? Ya saya baik-baik saja. Alhamdulillah Gitu. baik. Biar khair ya? Iya keren. Wakai- Kalau gimana wakai- THR gimana? Wakai. Woi, kaifa anta? Alhamdulillah khair. Ya Allah. Ya. Min aina anta? Khair. Khair mulu. Itulah andalan ya untuk Gimana membuka. dapat THR gak? THR, wah sama kayak ente Stat. Saya yang sekarang bagi-bagiin THR. Gini loh, kalau kita membagikan kepada orang lain, kalau kita senang untuk bersedekah, Iya. maka Allah yang akan memberikan kepada kita. Kenapa Allah memberikan kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu nih orang kalau gue kasih maka akan dibagikan kepada orang lain. Jadi gue titipin aja sama dia nih orang, gitu. Kalau misalnya modelan yang THR kayak gitu mending titipin ya? Ya, dititipin. Enggak, kayak gimana Stat? Lu ngeheng ya? Apanya? Lu ngeheng. Blank tadi, wah ada apa? Ya. Enggak, soalnya kenapa? Soalnya tadi YouTube barusan ada iklan yang 5 detik jadi blank. Ya. Ini barusan ada iklan. Oke, jadi Allah memberikan rezeki yang berlebih kepada orang yang suka membagikan juga. Karena kata Allah nih orang pandai nih kalau dikasih rezeki dibagi-bagiin, jadi kasih lebih gitu. Nah, kalau kita kayaknya bulan puasa ini dikasih kebebasan nih. Bebas apa? Untuk bangunin sahur, boleh kan pakai petasan? Siapa bilang? Kok malah petasan pertanyaan lu? Supaya dia sahurnya nggak kelewatan. Ustaz. Iya, tapi jangan pakai benda-benda berbahaya.
Udah banyak sekarang yang lebih modern daripada petasan, misalnya lu miskol, saya pakai alarm aja. Nggak kena juga. Bahaya kalau petasan itu kalau dipakai bisa jadi kena hukum juga di negara. Bahaya kan, apalagi kalau misalnya petasan ternyata yang keganggu itu adalah orang yang tidak wajib puasa. Oh iya benar. Iya. Yang kebangun adalah orang yang tidak wajib puasa, misal non muslim tidak wajib puasa. Iya. Terus orang yang belum balik, terus bayi, anak kecil. Oh iya ya. Dia kebangun Khawatir gimana? ada. Khawatir kaget anak orang, atau orang yang sudah sakit, udah tua, jantungan. Lah gimana tuh? Pakai petasan hajatan. Iya, berisik Yang banget. gede-gede, Iya. beneran. Itu bahaya Ustaz ya. Nah, bener tuh kata Ustadz, apapun yang dilakukan ya kita harus lihat-lihat dulu, riset dulu ya. Riset dulu. Jangan asal sembarangan. Asal sembarang nanya aja kan, dari kepatasan segala macam kan. Iya. Nah, terus teman aneh juga Ustadz, di tahun ini ada yang nggak dapet THR, jadi dia nggak bayar zakat. Gimana itu Ustadz? Karena nggak dapet THR, jadi dia nggak mau bayar zakat. Zakat itu keluar ada nisabnya. Ada hitungan waktunya, durasi waktunya, dan ada jumlahnya. Misal hartanya belum sampai ke batas yang harus keluar zakat. Misal hartanya, misalnya batas zakat harusnya 100 juta di tabungan. Atau anggaplah kalau berapa ya, 80-an juta gitu ya. 80 juta di tabungannya. Dan 80 juta itu harus 1 tahun tinggal sama dia. Misal tahun ini dapat duit di 1 Ramadan. Iya. Dapat 80 juta di 1 Ramadan. Ternyata bertahan terus sampai 1 Ramadan selanjutnya. Baru itu yang keluar zakatnya. Oh, nunggu setahun dulu ya? Ya setahun dulu. Kalau 80 juta itu kepake di tengah jalan tinggal 40 juta, nggak keluar zakatnya. Oh. Karena nggak sampai hisapnya, nggak sampai hitungannya. Ya, jadi harus cukup dulu durasinya 1 tahun dan cukup juga jumlahnya. Begitupun kalau emas, begitupun kalau harta yang lainnya. Jadi kalau orang yang tidak mampu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah. Mana? Zakat fitrah itu semua wajib. Semua wajib. Semua wajib. Semua yang hidup di bulan Ramadan maka mereka wajib untuk berzakat fitrah. Walaupun anak yang baru lahir pun. Anak yang baru lahir di hari terakhir Ramadan sebelum maghrib maka dia wajib untuk berzakat fitrah. Wajib. Nah kan ada yang ketinggalan tuh lewat dari Ramadan. Itu boleh gak sih tetap hitungannya zakat fitrah? Nggak bisa. Hitungan zakat fitrah itu batasnya cuma sampai khatib naik ke atas mimbar. Pas lagi Idul Fitri ya? Pas Idul Fitri. Makanya kalau Idul Fitri itu lebih telat dibandingkan Idul Adha. Kalau Idul Adha lebih cepat kan. Idul Adha tuh habis sholat subuh, bentar doang habis sholat subuh tuh udah mulai orang sholat Id. Iya. Tapi kalau Idul Fitri dia agak lama-lamain, dia agak pagi-pagi, agak siang-siang sedikit sampai waktu duha. Kenapa? Nungguin orang yang belum zakat. Oh, itu ada settingannya kayak gitu ya? Iya, kalau maksudnya orang yang pandai beragama di daerah situ maka mereka akan tahu. Oh, karena ada kewajiban orang yang belum menuntas ini. Iya, harus segera menuntaskannya. Oh, dan yang katanya juga bisa juga bayar zakat pakai beras, bener gak sih? Nah kalau berasnya bebas kayak murah bisa gak Ustaz? Kayak beras merah. Merah apa murah? Merah. Ya. Berzakat dengan makanan pokok sebenarnya. Berzakat itu dengan makanan pokok ya. Kalau makanan pokok sehari-harinya beras merah ya beras merah. Oh, jadi bisa? Ya kalau di Mekah, di Arab orang nggak berzakat pakai beras. Mereka berzakatnya pakai apa? Kalau di kurma? Ya kurma kering, kismis. Bisa? Ya boleh. Boleh berzakat dengan gandum. Tergantung makanan pokok dia sehari-hari. Itu berapa kilo biasanya? Sok, hitungan sok emas, itu kan sok daripada gandum daripada kilogramnya beras makanan pokoknya gitu 2 liter. 2 liter. Itu kalau di Indonesia apakah harus dipatokin dengan 2,5% itu? Beras. Beda lagi. Beda lagi kalau yang 2,5% itu adalah emas. Oh, 2,5% ya, adalah emas. Yang kalau zakat fitrah itu adalah berapa yang dia makan sehari-hari pokok daripada makanan dia sehari-hari. Hitungannya dari seharinya kan misalnya sekian. Kagak gitu hitungannya. Zakat fitrah itu adalah 2,5 kg beras. Ya, 2,5 kg beras itu yang dikeluarkannya satu nyawa, satu orang. Satu orang. Jadi kalau misalnya nggak ada beras merah ataupun mau beras biasa, itu bisa diganti dengan uang nggak, Ustaz? Yang mengatakan itu hanya sebagian pendapat ulama. Kalau yang paling kuat adalah harus makanan pokok yang dia punya. Makanan ya? Jadi sebahagian ulama mengatakan boleh dengan uang. Kenapa? Karena di daerah ulama yang ngomong itu, di daerah dia, yakni pasar ada. Dan gampang orang belanja ke pasar.
Nah, ada ulama yang mengatakan tidak boleh orang berzakat pakai uang karena kalau lo ngasih uang di malam Lebaran, dia mau belanja di mana? Toko udah pada tutup. Sedangkan tujuannya zakat fitrah supaya di hari Lebaran tidak ada orang kelaparan. Nah, maka lebih utama jika lo memberikan makanan pokok dibandingkan memberikan uang. Kenapa lebih utama memberikan makanan pokok? Karena tujuan utamanya zakat fitrah adalah supaya semuanya bisa makan di hari Lebaran. Bisa bikin buat tupat. Iya. Nah, kalau lu kasih duit, lah udah pada tutup tokonya, orang pada mudik, gimana? Iya, ya udah mati gaya. Mati gaya. Duit kagak bisa dimakan. Iya. Nah, yang dicari kan yang makanan pokok tadi. Iya, betul. Nah, setahu saya itu ketupat sayur ada di Indonesia doang, di luar negeri itu pas perayaan nggak pakai ketupat sayur. Iya, kalau di Italia pakai pizza. Oh, pizza sayur juga. Iya, pizza. Iya lah. Nah, kalau kita sekarang lagi di Itali nih. Oh, di Itali ya, nih. Lebaran kita kan lebaran di Itali. Tepatnya di Stadion Allianz juga nih. Stadion Allianz, ketemu Ronaldo dong. Ketemu ya. pastinya. Ronaldo kayaknya lagi ngerayain sama Khabib Nurmagomedov. Iya kan doi. Berarti lagi nggak ada di sini. Hah? Nggak lagi ada di sini. Di pestanya. Di mana itu? Di hotelnya CR7. Ya Allah, di Portugal. Portugal. Ya Allah, lebaran di sana. Lebaran di sana. Oh ya udah. Berarti di sini kalau lebaran nggak pakai ketupat. Nggak pakai ketupat. Pakai apa? Kalau di sini. Iya. Kalau di sini lebarannya pakai ini kali roti canai. Lain lagi. Berarti kita lagi ada di India. Aduh, jauh lagi nyebrangnya. Iya, karena kita roti canai tadi kan. Di Portugal pakai yang penting berkuah. Nah, seperti itulah modelannya kalau istilahnya zakat sebelum hari raya, karena kan zakat itu diwajibkan yang pas lagi fitrah itu ya. Iya, zakat fitrah itu supaya tidak ada orang satupun yang kelaparan di hari raya, orang miskin gitu. Dan kenapa berzakat? Supaya dia juga bisa berzakat sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada yang orang pengen zakat tapi lewat online, terus lupanya doanya itu gimana sih? Akadnya, tidak ada akadnya. Jadi yang perlu untuk berdoa itu adalah yang menerima sebenarnya. Doanya aja barakallahu fima ataita, barakallahu fima baqata, ja'alna kalau tahura. Itu adalah penting bagi yang menerima zakat. Tapi bagi yang memberi zakat ya niatnya saja. Niat saya ini adalah zakat. Tapi akad secara langsung sigot itu sebenarnya bukan termasuk daripada kewajiban. Tidak wajib. Jadi kalau secara online ya sah-sah aja gitu. Cuman lebih utama tadi makanan pokok. Gimana lo bisa berzakat makanan pokok kalau secara online gimana coba? Iya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Susah. Gitu. Kecuali misal Anda adalah penyalur, ambil zakat. Saya secara online, Anda sudah sedia pokoknya di rumah. Di kantor Anda tuh sudah ada beras segala macam kan. Berarti saya cuma transfer uang, saya anggaplah saya membeli beras kepada Anda, zakat saya melalui beras Anda ke orang lain, orang miskin. Nah, kan berbicara soal pokok, berarti nggak ada beras nih, ganti telur aja. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Telur bukan pokok. Telur lah di Empat Sehat Lima Sempurna agak bertelur. Nggak bisa, yang pokok itu adalah makanan yang paling yang beratnya, makanan beratnya, intinya. Oh, tetap. Ada orang makan telur doang nggak makan nasi. Ada juga tapi ya sebagiannya mayoritasnya lebih ke makanan nasi. sehari-harinya gitu. Misalnya orang Arab makanannya gandum. Ya bisa juga diganti dengan kismis gitu kan, karena makanan mereka gitu. Misalnya di Amerika ya makanannya burger misalnya. Gandum juga, roti juga gitu. Nah, intinya mah kita ya udah yang nggak mau repot-repot ya udah yang tadi intinya beras kalau mau ngasih buat zakat. Ya. Paling bagus, paling utama. Nah, kita ganti nih. Ya udah di mana? Lagi di Yerusalem. Ngapain? Teman kita di Yerusalem, Langit Mania, ada yang ingin bertanya ternyata jauh amat penonton Langit Mania di Yerusalem. Makanya saking antusiasnya pengen kepo-kepoin Ustaz Syam, Ustaz Syam tentang perihal-perihal di Ramadan ini. Nah, kita baca di kata mereka di Yordania pas puasa itu. Yerusalem apa Yordania? Iya, Yerusalem. Ya. Di Palestina. Iya, di Palestina. Ya. Nah, nih teman kita di Yerusalem udah tanya nih. Di Yerusalem Palestina. Palestina. Ya, di Palestina. Katanya di sholat di tempat umum itu tapi pakai face shield boleh gak? Sholat di tempat umum tapi pakai face shield yang kayak tutup helm itu. 7 anggota badan yang harus menyentuh lantai ketika sujud. 7 sujud. Hitung berapa yang kena? Telapak. 1 dahi. 2, 3, Iya.
4 lutut, 5 lutut kanan, Iya. 6, 7 jari-jari kaki. 7 kan? Iya. Kalau pakai face shield ada yang nggak kena nggak? Ada, ini Yang dahi. mana? Nah, berarti nggak sah sujudnya. Nggak Betul, boleh pakai tetap face pakai ya? shield. Iya, kalau masker masih aman. Kalau peci gini? Ya, nggak makanya kena itu dahi. nggak sah. Oh, nah kan rata-rata ada yang salah kali pakai. Ya, salah pakai peci. Makanya peci gua tuh sering kayak gini nih. Kenapa? Karena kalau lagi sholat yang begini. Oh ya harus kena Ya, harus dahi kena. soalnya. Sama mukena. Oh iya gimana tuh? Ya, cewek pakai mukena. Ya. Ya kan, saya melalui habidah terus dia sujud. Mukenanya diginiin nih. Wah. Terus mukenanya dialasin untuk sujud. Nah, itu tidak sah. Jadi mukenanya nggak boleh disujudin. Jangan sujudin mukena karena wajahnya harus sampai ke bawah. Nggak boleh pakai face shield. Kalau pakai masker aman karena hidung tidak termasuk rukun sujud. Oh. Hidung tidak termasuk. Tidak termasuk. Jadi kalau sujud hidung boleh nggak kena, tapi kalau kena lebih utama, lebih Kena afdol. lebih utama. Iya. 7. Oh iya apa-apa diarahin dengan angka 7 itu ya karena Hah? karena CR7. Iya, saya juga nggak tahu, tapi angka 7 itu banyak sekali dalam agama Islam. Heeh. Misalnya 7 lapis bumi, 7 tingkat langit, ya kan, 7 ashabul kahfi, Tapi kalau 7 dipikirin, hari. nah itu berarti dengan keajaiban makna 7 itu berarti banyak apa ya, isyarat-isyarat yang emang bisa apa deh Ustaz namanya? Ya, Bisa ada sesuatu di balik angka tersebut ya. Ustaz? betul. Ya, Benar-benar dah. Langsung aja tadi dari Yerusalem, Yerusalem, Palestina. langsung kita bacanya ke DM Instagram yang udah banyak pertanyaan juga di Iya. sana. Itu netizen dari mana dia? Netizen ini dari Trenggalek. Ya. Trenggalek. Balik lagi, lu seneng banget Trenggalek, kampung lu ya? Makanya Trenggalek kayak macam banyak apa Terenggiling. suatu kota yang punya banyak cerita. Oh iya. Nih, Coba cerita apa lagi ada di sana? kita DM-nya, coba lihat. Orang curhat ya? saya yang bacain ya. Ya kalau saya yang bacain yang jawab. Kalau saya yang bacain berarti Ustadz yang jawab. Iya. Dari Hasbi Ainur Rahman. Yes. Nah, pasti nih pertanyaan santun nih. Ya. Gini. Kalau buat konten YouTube bincang-bincang sambil berendam di kolam sama cewek seksi, dosa atau enggak ya? Konten bijak. Konten YouTube bincang-bincang sambil Oh, bincang-bincang. Sambil berendam di kolam sama cewek seksi, dosa enggak ya? Sama cewek maksudnya talk show doang, tapi Iya. emang penempatannya di kolam renang. Itu ini lo ngapain nih? Klarifikasi. enggak klarifikasi, ternyata ada yang tanya tadi ya sama Dia pasti pernah nonton berarti. Oh, Nggak tahu iya. lah dia nonton siapa itu. Pasti tahu lah Iya. di channel yang kita ngomongin saat ini. Iya. Tepatnya di channel kita. Iya. Gimana Stat itu Stat? Nggak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam hal mandi. Nah, tuh dengerin, nggak boleh tuh. Nggak boleh dalam hal yang namanya, kan ada yang namanya berkhalwat. Berkhalwat itu artinya berdua-duaan, menyepi. Ya mojok istilahnya. Kalau ada juga yang kedua namanya berikhtilat. Ikhtilat itu adalah campur baur tanpa adanya pembatas. Oh. Nah, kan dalam satu kolam tuh biasanya bercampur lah. Ya nggak boleh lah, haram lah. Oh, haram tuh. Iya. Dengerin ya para lagi. Lu gagap sih. Enggak. Kan hawanya nih, aduh, lagi panas nih. Iya. Di mana Stat nih sekarang nih? Kita pindah aja ke Pindah. kutub utara. Wah, makanya enak nih. Iya. Jadi, jadi bagi teman-teman, Iya. ya haram untuk jalankan. Cuman dalam tanda kutip ada hashtag apa daya gitu. Apa itu apa daya? Maksudnya apa daya dalam hal Ramadan iya boleh break, tapi ya ntar selanjutnya nggak tahu kayak gimana Ustaz. Ya harus bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh. Carilah sesuatu yang mengarahkan kita dalam kebaikan saja. Oke. Ya. Nah, untuk dari tadi kita ngobrol memang banyak yang istilahnya dari yang tema THR, zakat, itu kalau udah disimpulkan kayak gimana sih Ustaz? Intinya kebaikan atau zakat itu bagaimana supaya keadilan, tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara umat Islam atau bukan hanya umat Islam tapi umat satu negara ya. Rakyat satu negara semuanya berlaku adil karena pada zaman baginda Nabi SAW semuanya juga dibagi rata, ada keadilan bukan hanya kebaikan untuk sesama agama Islam tapi juga keadilan bagi sesama warga negara masyarakat. Jadi jangan sampai ada kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial yang terjadi. Zakat itu gunanya untuk apa? Supaya tidak ada yang terlalu kaya dan tidak ada juga yang terlalu miskin. Iya. Pemerataan sosial ya? Pemerataan sosial ya, pemerataan sosial, betul. bisa Keren dibilang banget ya. secara setahap. Ya, secara. Oke.
terima kasih untuk kita obrolan kali ini yang sangat bermanfaat. Semoga yang mendengarkan juga biasa dapat unfaedah ini sekarang dapat faedahnya. Bukan bisa dapat hidayah. Ya. Kok Hidayah. bisa dapat unfaedah? Enggak, dulunya bisa dapat unfaedah, sekarang bisa dapat Oh, faedah. iya, Karena beda dong, sekarang kita lagi di darat nih, jadi aman ya. Tapi pasti berfaedah. Iya. Kata, enggak berfaedah. Nih, sekarang ada yang berfaedah. Coba lo telusuri sekarang juga kayak gimana isiannya. Sama Ustaz Syam, pasti semuanya pun akan terjawab. Iya. Nah, terima kasih untuk obrolan kali ini. Sama-sama bosku. Ya, Pak Ustaz Syam tetap disumpah pengen taubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.